istri saya sedang hamil besar 8 bulan, dia ulang tahun, ya kan? Dia ulang tahun, entah dari mana saya dapat rezeki yang alhamdulillah lumayan. Hadiahnya apa? Roda 4 begitu loh. Tetapi ya kalau Anda semuanya ini tolong digarisbawahi, kalau kalian percaya sama primbon, sama weton, ya sudah tidak masalah. Itu budaya kita kok. Ya, tapi jangan mempercayai kalau ada ramalan-ramalan. Ya, hanya sebagai rambu-rambu ya, agar Anda berhati-hati, itu saja. Ya, contoh lagi. Ketika Anda mau mencari jodoh, kan harus dilihat ya, weton saya apa, calon pasangan saya apa. Gitu, benar. Kalau calon pasangan Anda ini wetonnya nilainya katakanlah 10 atau berapa begitu, Anda berapa ya, tiba-tiba disatukan kok nggak cocok. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan ya kita mencari hari baik. Jangan serta-merta hitungan 25 itu jelek bagus, hitungan 24 ketemu kere, hitungan 25 ketemu pati. Aduh. Iya, memang orang ataupun manusia itu bisa mati, tapi bukan karena weton tadi, ya, karena macam-macam. Ada anggapan gini, kalau saya nikah sama pacar saya, mertua saya nanti takutnya akan ada orang tua yang meninggal duluan. Terus di situ saya mikir, berarti orang tua itu meninggalnya belakangan dong kalau nanti wetonnya baik. Ya, saya mengatakan gitu. Wong namanya orang tua jelas meninggalnya duluan. Itu loh ya, kita pakai logika dulu. Saya memegang teguh budaya Jawen. Weton pun saya menghargai, tapi saya tidak serta-merta 100% mau percaya, enggak percaya gitu. Karena apa? Yang bisa saya jelaskan secara logika saya tidak terapkan. Ya. Contohnya, saya sama istri saya menikah, di situ terhalang weton loh, ya, terhalang weton, terhalang apa itu namanya, mitos-mitos. Wah, double dulu saya menentang pernikahan siji telu. Weton saya sama istri saya ini pring dapur, poneh itu, ya kan? Mitosnya macam-macam, jilu, anak pertama sama anak apa namanya, ketiga katakanlah, kalau nikah ketemunya ini, ya. Kemudian pergi dapur, kalau nikah akan sengsara salah satunya, meninggal duluan dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir secara logika, oh ini berarti hanya sebagai rambu-rambu kita, ya kan? Ya tidak masalah, saya terapkan sama istri saya, gitu. Alhamdulillah, ketika menikah kita percayanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya ya bagus gitu loh. Gitu. Ada pertanyaan Mas dari orang-orang, dari teman-teman? Nah, hanya yang bilang yang ngomong sekarang kan masa bodoh lah gitu, yang namanya weton. Kira-kira kita itu boleh menantangnya atau gimana? Oke, nggih, berarti ngeten Mas. Mungkin percaya bisa wajib percaya apa iya gini. Ya, itu dilema sebenarnya. Kalau kita tidak mempercayainya, terkadang mbah-mbah kita, orang tua kita itu percaya, Mas. Ya, banyak loh orang itu mau menikah gagal gara-gara weton. Yang percaya ini bukan si pelaku yang mau menikah, yang melakukan nikah ini kan pelaku pernikahan. Yang tidak percaya itu mereka berdua. Tapi yang percaya sangat memegang erat itu ya orang-orang tuanya, Mas. Gimana kalau ibu-ibu kita ngatain, le gapik le, hitungannya elek le. Ya, terus gimana? Kita apakah menentang orang tua kita? Kan durhaka kan Mas ya. Nah itu loh, kebimbangan masyarakat akan weton ini ya besar. Kadang saya sudah tidak percaya tapi orang tua saya percaya, lah mau gimana lagi gitu. Mungkin teman-teman semuanya yang nonton video saya ini ya kayak gitu, menikah ya kan, sudah menikah, sebelum menikah tiba-tiba dihubungkan dengan weton. Jangan kamu tentang, nanti kamu cilaka dan lain sebagainya, ya semacam itu. Yang terjadi apa? Ya nanti apa ya namanya,
seperti sumpah lah, orang tua mengatakan sumpah kepada anaknya melalui weton, begitu loh. Ada kejadian unik juga, ada beberapa orang tua yang memang menggunakan weton tapi digunakan untuk tidak menyetujui, hanya sebagai alasan gitu loh mas. Katakanlah si cowoknya, cowoknya kok nggak ganteng ya, kok orangnya, anaknya orang biasa ya, padahal ini kepingin mantunya ini orang mapan gitu loh mas. Akhirnya dengan weton itu dia menolaknya gitu. Jadi menolak secara gimana ya, menjadi kambing hitam gitu loh wetonnya. Ada iya, jadi ya ini terjadi juga di kehidupan istri saya sebelum menikah dengan saya. Dulu pernah kenal dengan seorang laki-laki, ya arahnya begitu, mertuanya nggak setuju ya diarahin weton dulu gitu, ngomong aja wetonnya jelek, udah nggak jadi gitu loh. Jadi wetonnya gitu, kita bicara masalah weton itu ya macem-macem lah. Kalau teman-teman nggak setuju ya nggak masalah ya, katakanlah orang tua mengatakan nggak baik ya, hitungannya nggak baik, solusinya adalah kalian mencari hari baik saja ya, itu akan netral semuanya. Bahkan ketika hari baik belum ketemu katakanlah dan dipaksa menikah, lahirnya anak pertama itu akan merubah hitungan ya, merubah hitungan kehidupan Anda. Itu kalau hitungan weton ya. Ini yang saya yang terjadi dalam hidup saya. Saya nikah sama istri saya menentang weton. Anak pertama keluar ya, anak saya laki-laki, hitungan wetonnya berapa gitu saya jumlah, dan hasilnya masih buruk. Masih buruk dalam artian masih banyak masalah. Iya memang terjadi. Kemudian anak kedua saya lahir, hitungannya menyempurnakan hitungan tadi. Total seluruh keluarga saya, keluarga kecil saya menyempurnakan. Jadi hidupnya akan nyaman, bahagia. Ya itu memang terjadi. Bahkan ketika anak ketiga saya lahir, hitungannya pun berbeda. Jadi yang tadi sudah sempurna menjadi mulia, dan itu terjadi ya, itu terjadi. Kalau saya mau buka gimana ya, tidak masalah lah, ini sebagai hitungan saja. Istri saya sedang hamil besar 8 bulan, dia ulang tahun ya kan, dia ulang tahun, entah dari mana saya dapat rezeki yang alhamdulillah lumayan. Hadiahnya apa? Roda 4 begitu loh. Ini kan saya mengatakan ini mustahil, tapi ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam hitungan tadi, hitungan anak ketiga saya, ya benar, kalau anak ketiga saya lahir, hitungannya memang menyempurnakan semuanya. Ya. Jadi jangan terpaku, ini nggak cocok, pasti ada solusinya. Oke, nikah sajalah. Nikah cari hari baik. Kalau kok masih buruk hitungannya, tambah anak 1. Ya. Kok tambah buruk hitungannya, tambah anak 2, enggak masalah. Anak ketiga, wah udah bagus, udah stop. Gitu. Ya. Jadi untuk teman-temannya kita bisa ambil hikmah dari sini. Weton itu adalah budaya, ya mungkin ya butuh kita lestarikan, tidak masalah, tapi jangan kita mempercayainya 100% gitu ya. Karena ini kebanyakan weton itu adalah ramalan, tidak baik kalau kita mempercayai sebuah ramalan ya. Kemudian jika kita terhalang weton, ya pasti ada solusinya, dan di setiap tempat, setiap daerah mitos-mitos weton itu berbeda-beda ya. Jadi harus kita ketahui juga. Oke. Saya rasa cukup mas. Jika ada pertanyaan apapun, monggo dituliskan di kolom komentar saja begitu. Kita bisa bahas sama-sama ya, kita bisa sharing sama-sama. Jangan lupa subscribe ya. Monggo, sampun.